Buat Anda nih pemirsa yang terlahir di generasi Y atau generasi X akhir, seperti Bayu bilang kalau kita nih generasi X akhir ya. Atau juga generasi Z nih ya, generasi anak-anak kita, supaya Anda bisa menjadi andalan, Anda harus mengikuti nih obrolan kita ya. Ini ngomongin seputar apa ya? Kekayaan yang ditanamkan, yang dimulai sejak dini nih. Kita lanjutin lagi obrolannya, masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Pak, lanjut lagi nih Pak Nanang, menanggapi tadi fenomena bahwa sekarang katanya generasi muda nih ya, generasi di bawah kita dan anak-anak kita nih akan bekerja lebih keras lagi nih Pak. Ini gimana Pak? Nah, tadi saya ambil contoh ya, paling simpel kita gorengan. Gorengan satu ini 1.000, padahal 15 tahun lalu cuma 100. Iya. Nah, berarti kan harga barang itu naik. Nah, sementara gaji naik 10 kali lipat nggak dalam 15 tahun? Bapak. Nah juga. Nah, berarti kan generasi W saat ini harga-harga barang naik sedemikian tinggi, sementara gaji tidak mengadjust sedemikian tinggi, tentunya harus dicicil lebih banyak lagi untuk bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan masa depan. Durasinya lebih panjang lagi nih ya Pak untuk bekerja dan nyicilnya itu ya. Harus lebih pinter ya, gimana harus cari uang yang lebih banyak gitu. Pinter mengelola keuangan juga sih mungkin kuncinya ya. Mencicil masa depan dari sekarang Betul, kuncinya. betul. Tapi Pak Nanang, itu kan tadi kan yang penelitian yang dilakukan McKinsey itu kan di Amerika ya Pak ya. Katanya return investasi sekarang itu lebih kecil dibandingkan zaman orang tua kita dulu gitu Pak. Nah itu mungkin nggak bisa terjadi gitu di Indonesia seperti itu? Nah, ini pertanyaan menarik nih Mas Bayu. Memang kalau kita bicara Amerika Serikat ya, bunga investasi di sana memang kalau kita nabung di bank, memang kecil tuh Mas Bayu. Nah, jadi kalau dibandingkan Amerika Serikat dengan Indonesia, kemungkinan memang return investasi selalu positif, tapi return investasi memang bisa turun naik di situ. Lalu ini yang apa sih Pak sebenarnya impactnya buat generasi muda Indonesia tuh penelitian itu Pak? Penelitiannya ya, jadi dampaknya gini, jadi dampaknya adalah kalau kita harus mengelola utang secara produktif. Balik lagi, kalau kita bicara adalah konsumsi nih, kartu kredit biasanya buat konsumsi nih ya, buat traktir pacar lah, buat beli bunga lah, nonton lah. Nah, tapi nggak ada investasi nih, tidak membekas nih ke kemudian hari. Mobil hilang juga, aja gitu istilahnya. mobil ya. juga pasti nilainya turun. Susut Ya, susut ya. Kecuali properti itu mungkin naik. Nah, itu yang harus bagaimana dari generasi milenial bisa mengatur utangnya menjadi utang yang produktif seperti itu Mas. Bukan berarti nggak boleh menikmati hidup juga ya Pak ya. Dan boleh juga hutang, tapi yang Utang yang produktif tadi. Oke. Nah, penonton mungkin yang hadir di studio ada yang mau bertanya ke generasi milenial seperti kami ini? Silakan kalau mau bertanya. Ya, dengan siapa? Halo, saya dengan Windy. Gini Pak, saya mau tanya, apa yang generasi muda kita bisa lakukan untuk menghadapi tantangan ini supaya nanti mereka bisa santai di masa pensiunnya? Nah, apa yang harus dipersiapkan sih buat generasi muda saat ini ya? Pertama adalah kadangkala kita mencicil mobil, mencicil gadget, komputer ya, tapi kita lupa mencicil masa depan, mencicil hari tua kita. Bagaimana? Dengan mencicil hari tua adalah kita sudah menyisihkan berapa persen dari penghasilan bulanan kita untuk kita nikmati pada hari tua. Nah, kadang kan gini, kita melihat, oke, gaji saya 10 juta, kalau bisa 10 juta tuh habis, lebih bagus gitu sih. Kalau kurang, jebret, kartu kredit gitu sih. Tapi dari 10 juta itu saya sisihkan 10%, 20% buat hari-hari tua kita belum pikirkan. Nah, itu bagaimana nih merubah dari mencicil masa kini menjadi mencicil masa depan, seperti itu. Iya. Nah, untuk mencicil ini Pak, kalau kayak aku kan sebenarnya passionnya lebih ke wirausaha. Dan kayaknya tren sekarang generasi muda tuh apa-apa udah bikin startup gitu, coba bikin ini sendiri gitu. Sendiri, ya bener sih Nah, semangatnya. kira-kira ini kalau untuk orang-orang yang berjiwa wirausaha, itu gimana kalau misalnya kita pingin mencicil masa depan juga? Oke, bagus nih Mas Eka pertanyaannya. Ini mirip, ini sekolah saya ada teori ya, ini mirip teori bola. Kalau bola kan MU pakai berapa tuh? 3-3-3. Ah, ini Saya seneng nih. Padahal punya teorinya. Lebih dapat ya. Tadi teori gorengan, nah sekarang teori MU nih. Iya. ini teorinya 4-3-3. Jadi dari penghasilan kita, baik itu dari karyawan, dari wirausaha, kita sisihkan 40% itu untuk digunakan sehari-hari, ya. 30% untuk membayar cicilan utang yang produktif. 30% untuk mencicil masa depan. Kita belikan nih produk reksadana, asuransi, dana pensiun. Gitu. Dan tapi semakin mudah kita bisa mencicil masa depan, maka cicilan yang 30% yang terakhir ini bisa lebih murah nih. Karena semakin panjang usia kita, semakin
tua kita baru ikutan, cicilan hari tuanya harus semakin besar. Ibarat kata kalau lumbung padi ini simpanannya udah banyak gitu ya Pak ya. Benar. Ya sekarang kita kasih kesempatan buat penonton yang mau bertanya lagi, siapa? Silakan. Ya, dengan siapa? Saya dengan Ibu Dewi. Bagaimana dengan orang tua dari generasi muda sekarang? Mungkin mendengar hal ini menjadi lebih was-was. Apakah berarti orang tua zaman sekarang ini harus berpikir lebih atau menabung lebih untuk menyelamatkan anak-anak di masa depan secara finansial? Makasih, pertanyaan menarik Bu Dewi. Dalam artian sebagai orang tua ya, dalam kita menyiapkan hari depan anak kita, tentunya kita kan banyak asuransi yang bisa kita siapkan nih, seperti asuransi pendidikan. Karena baik lagi, masalah umur kita nggak pernah tahu kapan kita dapat suratan. Ya. Nah tentunya di sini tapi kehidupan anak kita kan masih lama. Tentunya di sini kita masih menyiapkan untuk anak kita adalah pertama ada asuransi pendidikan, terus juga kita perlu juga siapkan nih asuransi jiwa bagi kita sendiri jika terjadi sesuatu sama kita, paling tidak anak kita dan keluarga yang ditinggalkan masih tetap mendapatkan andalan dari kita walaupun kita sudah tidak ada. Nah, bagaimana adalah balik lagi nih 4-3-3. Nah, 30% itu adalah baik hari tua kita, tabungan buat anak kita, tabungan asuransi jiwa bagi keluarga kita, seperti itu. Oke, ya. Cukup jelas ya. Ya kita semakin tahu dan nanti kita akan semakin paham lagi karena kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentunya masih sama Pak Nanang. Ini seputar mungkin buat orang tua yang menyaksikan yang aduh nanti anak saya gimana ya gitu. Iya, tetap bersama kami tentunya di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dan sekarang. Jadi saat ini banyak kondisinya adalah orang sudah pensiun masih banyak bekerja. Kenapa? Karena duit pensiunnya tidak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena belum mulai menabung dari awal. Dipersembahkan oleh